Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa dengan NIM 666121000. Di sini saya akan membahas tentang IT e-governance pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah e-government. Gimana penasaran? Simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian e-governance menurut Weil dan Ross. Weil dan Ross mengatakan bahwa e-governance dapat diartikan sebagai keputusan-keputusan yang diambil yang memastikan adanya alokasi penggunaan teknologi informasi dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. Adapun organisasi yang saya ambil yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Selanjutnya yaitu model IT e-governance. Yang pertama ada what atau domain. What atau domain merupakan keputusan teknologi informasi, apa yang diambil atau bagaimana teknologi informasi dipergunakan dalam organisasi. Keputusan-keputusan tersebut yang disebut sebagai domain teknologi informasi, yang di dalamnya terdapat meliputi bidang-bidang seperti IT prinsipis, IT infrastruktur strategi, IT arsitektur business application, investment, dan prioritism. Selanjutnya ada who atau still. Siapa yang memiliki otoritas atau bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan-keputusan penting teknologi informasi, yang mana di dalamnya ada bisnis monarki, IT monarki, feudal, IT duopoli, federal, dan anarki. Yang ketiga yaitu how atau mechanism, yang artinya bagaimana cara atau mekanisme pengambilan suatu keputusan. Berbagai mekanisme yang dipakai dapat dikelompokkan berdasarkan struktur pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisis website Dindikbud Kota Serang. Analisis terhadap website Dindikbud Kota Serang adalah sebuah website yang dimana berupa seputar informasi Kota Serang, berita terkini, versi Dindikbud, dan juga ada beberapa informasi yang sangat penting di dalamnya. Informasi layanan publik seperti Serang Kota Smart City, Ragam, Siaga 112, regulasi. Selain itu juga website ini terdapat juga beberapa informasi yang bisa dipilih penggunaannya seperti Resentra, IKU, LKJIP, Pendidikan, dan PK. Selanjutnya analisis pengambilan keputusan pada IT e-governance Dindikbud Kota Serang. Yang pertama, dalam Dinas Pendidikan tidak jarang mengadakan evaluasi untuk perbaikan kinerja para pekerja dan perbaikan organisasi. Selain itu pula adanya teknologi yang dapat mempermudah suatu organisasi. Kedua, dalam IT ini e-government digunakan untuk mendukung fasilitas teknologi informasi yang sudah dimiliki oleh Dindik supaya makin berkembang. Sehingga dengan semakin berkembangnya zaman, teknologi informasi menjadi sangat mudah dipahami, karena bagaimanapun juga teknologi informasi penting untuk kemajuan, dan Dinas Pendidikan Kota Serang tidak memiliki masalah dengan adanya IT investment dan prioritism. Tata kelola teknologi informasi Dindikbud Kota Serang menurut Weil dan Ross. Yang pertama ada IT prinsipis. Proses inputnya dilakukan secara anarki oleh Kepala PGRI, dan decision atau pengambilan keputusannya yaitu anarki oleh Kepala PGRI. Kemudian IT arsitektur. Proses inputnya dilakukan secara IT monarki yang dilakukan oleh Diskominfo. Kemudian decision atau pengambilan keputusannya secara bisnis monarki oleh gubernur. Yang ketiga ada IT infrastruktur, yang mana proses inputnya dilakukan secara anarki oleh Kepala PGRI, dan decision atau pengambilan keputusannya secara bisnis monarki oleh Kepala Dinas. Yang keempat, business application needs, yang mana proses inputnya dilakukan secara anarki oleh Kepala PGRI, dan decision atau pengambilan keputusannya secara bisnis monarki yang dilakukan oleh Kepala Dinas. Yang terakhir adalah IT investment, yang mana proses inputnya dilakukan secara anarki oleh Kepala PGRI, dan decision atau keputusannya dilakukan secara bisnis monarki oleh Kepala Dinas. Prinsip-prinsip e-governance. Yang pertama ada simple. Website Dindikbud sudah termasuk ke dalam prinsip-prinsip e-governance yang simple, karena website Dindikbud ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan pelayanan yang lebih luas.
Kemudian ada transparan. Website Dindik juga sangat transparan dalam memberikan informasi terkait dengan survei indeks kepuasan masyarakat. Yang ketiga, kecocokan. Informasi yang terdapat pada website Dindikbud Kota Serang sudah pasti cocok dan akurat sesuai dengan survei yang telah diputuskan oleh pemerintah. Kesimpulan yaitu website Dindikbud Kota Serang dapat diakses dengan mudah, terpercaya dan transparan, sehingga informasi yang terdapat pada website Dindikbud Kota Serang merupakan informasi yang akurat, terpercaya dan transparan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.